Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, selamat sore. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Bersama kita sudah ada Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Ini sebuah mandat dari Keputusan Menteri nomor 929 tentang langkah kerja penanganan dan pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Ketua Satgasnya Pak Dirjen Gakum, Pak Rasio Ridosani, kemudian Ketua Hariannya Pak Sigit, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sekretarisnya Pak Tulus. Ya, jadi pada kesempatan ini Satgas akan menyampaikan progres kerja begitu kira-kira pada rekan-rekan media, sebagaimana pada kegiatan hari Senin yang lalu, gitu kira-kira. Dan untuk itu saya persilakan Pak Dirjen Gakum selaku Ketua Satgas. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Terima kasih teman-teman media, terima kasih Pak Nunu yang sudah hadir pada hari ini, pada kesempatan ini. Bersama saya tadi sudah dijelaskan Pak Nunu. Di sini ada Pak Sigit, dia adalah Ketua Harian Satuan Pelaksana Tugas ya Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek, dan juga Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan juga Pak Tulus. Ini Sasdijen di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sekaligus juga adalah sekretaris dari Satgas ini. Perlu kami jelaskan ya, di dalam Satgas ini ada beberapa kerja-kerja harus dilakukan, langkah kerja harus dilakukan. Pertama adalah Satgas diperintahkan ya, oleh Ibu Menteri untuk mengidentifikasi sumber-sumber ya, pencemar yang berpotensi ya, mempengaruhi kualitas udara di lingkup Jabodetabek. Jadi tim kami sedang bekerja untuk meneliti satu persatu ya, sumber-sumber emisi ataupun pencemar yang berpengaruh terhadap kualitas udara di Jabodetabek. Ini langkah yang harus kami lakukan. Yang kedua, Satgas ini harus juga melakukan ya, upaya-upaya penanganan terhadap ya, potensi-potensi maupun sumber-sumber emisi ataupun pencemaran yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Adapun langkah-langkah dilakukan, pertama kita tahu sumber pencemar ini ada dua, Pak Sigit ya. Berdasarkan hasil pemantauan kami secara garis besar itu ada dua. Pertama adalah sumber-sumber dari kendaraan bermotor. Yang kedua, sumber-sumber dari kegiatan ya, industri, termasuk di dalamnya adalah pembangkit listrik maupun kegiatan-kegiatan pembakaran terbuka yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Jadi ini sumber-sumber yang kami identifikasi sejauh ini. Namun kami diminta juga mendalami lebih detail lagi sumber-sumbernya. Tadi saya bicara sumber secara keseluruhan ya, sumber besarnya. Kedua, pertama adalah sumber dari kendaraan bermotor. Kedua adalah dari kegiatan industri, pembangkit, dan juga kegiatan-kegiatan pembakaran secara terbuka. Dalam langkah ya, pengendalian ini, maka pertama adalah saat ini terus berlangsung kita melakukan pengujian, ya, uji emisi. Dimulai dari Kementerian Kehutanan, kita melakukan uji emisi, ya, setiap kendaraan yang masuk ke dalam Kementerian Kehutanan itu harus sudah lolos uji emisi, gitu ya. Dan terus berlangsung ini kita lakukan di kementerian ini. Kita harapkan uji emisi ini terus dapat diperluas, tidak hanya di Kementerian Kehutanan, tapi juga di kementerian dan lembaga terkait lainnya di wilayah Jabodetabek ini. Termasuk juga uji emisi dilakukan di pemerintah daerah. Kami juga sedang menyiapkan kerja bersama dengan pihak-pihak lainnya, karena kita tahu juga kan banyak sekali lokasi-lokasi menjadi tempat dari kendaraan bermotor ini. Kami sedang menyiapkan langkah-langkah itu.
Ini langkah-langkah harus kita lakukan. Jadi penanganan untuk kendaraan bermotor ini harus melibatkan semua pihak, harus terlibat di dalam menekan ataupun mengurangi emisi pencemaran yang sehingga kita bisa memperbaiki kota sudah Jakarta ini. Yang kedua yang kami laporkan teman-teman media hari ini juga bahwa kita tahu salah satu sumber pencemar lainnya di samping kendaraan bermotor adalah dari kegiatan industri. Dalamnya adalah baik termasuk pembangkitnya, ya, maupun fasilitas penunjang lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan peleburan logam, dan juga kegiatan-kegiatan pembakaran secara terbuka. Satgas sudah menugaskan tim saat ini, tim kami terus bekerja, ya, secara intensif di lapangan. Kami itu dari pagi, kemudian malam kami melakukan diskusi dengan tim kami sampai malam di lokasi. Ya, kami sudah menerjunkan tim ke beberapa lokasi, ya. Ini ada 6 tim, ya. Ada tim yang melakukan pengawasan, ya, di stockpile. Stockpile itu adalah tempat penampungan dari batu bara yang akan digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga uap ataupun PLTU, maupun juga boiler-boiler. Ya, kita melakukan pengawasan di 2 lokasi untuk stockpile ini, ya. Pertama di lokasi berada di Marunda, ya. Yang kedua berada di Cakung. Tim kita melakukan itu. Di samping itu juga, ya, kita melakukan juga pengawasan di kegiatan peleburan baja ataupun logam. Kita lakukan pengawasan di PT Master Steel Strip, PT Indonesia Koda Steel. Ini kita sedang lakukan, tim kami sedang di sana. Kemudian juga kita melakukan juga pengawasan ke 2 industri kertas yang menggunakan batu bara untuk boilernya, yaitu PT Aspek Kumbong di Bogor, ya, dan juga ST Pindo Deli di Bekasi. Kami juga melakukan pengawasan, ya, terhadap pabrik semen PT Yusin. Nanti tolong mungkin bisa disampaikan foto-foto pengawasan kita lakukan. Ya, ini di pengawasan stockpile PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung. Tim kita melakukan, ya, langkah penghentian kegiatan ini. Kita lakukan penyegelan di lokasi ini. Jadi 1 stockpile, ya, sudah disegel oleh tim kita. Dan tim kita lainnya masih terus bekerja, ya. Karena akan kami laporkan terus-menerus kepada perkembangan yang ada. Ya. Yang kedua, ya, kami juga melakukan juga, ya, tindakan penghentian, ada kegiatan, ya, di PT Pindo Deli 3 Kabupaten Kerawang, khususnya berkaitan dengan penimbunan, ya, perbatasan Bekasi, Kerawang, ya. Ini ada penimbunan, ya, penimbunan limbah-limbah yang kami melihat karena cukup luas. Kalau ada angin dia akan terbang, ya, akan menimbulkan pencemaran debu, ya. Karena kan jadi persoalan saat ini menjadi concern publik itu adalah partikel PM 2,5-nya, ya. Kenapa orang semuanya concern gitu, tentu nanti punya dampak-dampak, ya, dari lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Jadi kami fokus adalah pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran PM 2,5 ini. Tapi kalau kami dalam pengawasan menemukan pelanggaran lain, tentu kan kami lakukan. Jadi 2 ini sudah kita lakukan. Kita juga sedang bekerja, tim kita sedang bekerja juga pengawasan di stockpile PT Wana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada di kawasan Berikat Nusantara, KBN Marunda. Ya, kami akan laporkan besok, akan kami laporkan, ya, apakah melalui press conference ataupun siaran pers terkait tindakan-tindakan yang akan kami lakukan terhadap perusahaan ini. Ya, karena sekarang ini tim sedang bekerja. Ya. Terus kita juga sedang melakukan pengawasan di PT Indonesia Koda Steel karena kami menemukan juga adanya indikasi berbagai macam pelanggaran di sini. Akan kami laporkan ke teman-teman besok. Ya, kita akan laporkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan terkait dengan PT Indonesia Koda Steel ini. Ya. Kita tadi ini juga PT Aspek Kumbong, ya, ini kegiatan pulp dan paper, tapi mereka juga menggunakan batu bara
dan juga banyak aktivitas lainnya yang kami lihat ada potensi untuk berpotensi kontribusi untuk peningkatan PM2,5 ya. Jadi kita dalamin ini juga, kami akan laporkan juga dalam 1-2 hari ini. Ya, kami harus melaporkan ini ke teman-teman. Kenapa? Karena kami diminta oleh Bu Menteri, Bu Menteri untuk menjelaskan seluruh perkembangan daripada Satgas ini kepada publik. Dan kami harapkan juga ya teman-teman media, publik bisa bersama-sama dengan kami ya dan juga kementerian lembaga terkait lainnya untuk mengatasi pencemaran yang ada di Jakarta ini. Kita harus lakukan bersama-sama. Karena ini merupakan masalah kita bersama-sama dan di tantangan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Terus ya, kita juga lakukan pengawasan di kegiatan semen, karena semen juga menggunakan batu bara ya. Dan juga di sini kegiatan juga kami menemukan ada berbagai macam indikasi pelanggaran. Nanti besok kami akan sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, kita juga melihat ya ada kegiatan pembakaran, contohnya pembakaran arang di lubang buaya. Ya, karena saya sampaikan tadi ya, kita melakukan upaya pengendalian di kegiatan sumber bergerak, emisi kendaraan bermotor, di kegiatan industri, ya, pembangkit, ya, termasuk juga ada kegiatan peleburan logam dan juga pembakaran terbuka, secara terbuka yang dilakukan oleh masyarakat. Dan kami hentikan juga hari ini, Pak Tugus ya, di lubang buaya. Tim kami masih bekerja. Ada beberapa target-target lain pembakaran terbuka akan segera kami juga lakukan tindakan. Jadi ini kami melaporkan ini kepada teman-teman untuk progres karena kita baru mulai kemarin hari Senin. Hari Senin kita baru mulai menyiapkan semua langkah-langkah dan kami harus melakukan progres ini karena ini hari ini hari Rabu ya. Ya, 2 hari setelah dilakukan ya kegiatan di lapangan kita laporkan. Jadi ini teman-teman yang kami sampaikan. Saya mohon nanti Pak Sigit bisa menyampaikan tambahan di dalam upaya langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kami silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen Gakum, Pak Roy. Kami melaporkan langkah-langkah selain kegiatan pengawasan terhadap dunia usaha. Yang penting sebetulnya yang message-nya semua sumber emisi itu yang dominan itu yang diawasi. Tidak hanya PLTU tapi juga industri-industri yang menggunakan batu bara, solar itu juga diawasi ketaatannya terhadap peraturan. Yang kedua adalah dari kegiatan uji emisi, kita akan terus melakukan uji emisi ini sampai minggu depan. Itu untuk yang di internal KLHK dan umum. Tapi umum diminta untuk mendaftar biar tidak macet. Kemudian kita juga akan melayani kementerian dan lembaga yang melakukan untuk memastikan mereka juga menjaga agar fasilitas parkir yang dimiliki itu yang masuk hanya yang lolos uji emisi. Tanggal 25 nanti akan bekerja sama dengan Polda Metro Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan di DKI untuk melakukan razia kendaraan bermotor. Sudah dijalankan. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan di salah satu tugasnya kan tim penanaman pohon itu sudah mulai diidentifikasi lokasi-lokasi penanaman pohon, kemudian stakeholder yang bisa ikut terlibat. Mudah-mudahan nanti teman-teman wartawan juga bisa ikut terlibat di penanamannya, melibatkan anak sekolah, PMI, dan juga ada komunitas-komunitas yang mulai tertarik untuk melakukan penanaman. Kemudian kita juga masih akan terus melakukan salah satunya koordinasi dan supervisi ke pemerintah daerah untuk langkah yang menengah dan langkah untuk mempertajam inventarisasi sumber pencemar tidak saja data yang tersedia di Jakarta tapi di seluruh Jabodetabek. Demikian Bapak Ketua.